Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bahagia sekali Alphard Project dapat hadir kembali bersama Anda. Saya berharap mudah-mudahan aktivitas Anda semua diberikan kemudahan, kelancaran dan sukses selalu. Pemirsa, dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengurai menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lah untuk Anda. Kita semua tahu bahwa hidup ini sesungguhnya juga tidak lepas dari apa yang disebut ujian, ya kan, tantangan, rintangan, dan lain sebagainya. Meski di dalam hidup kita ini terdapat sumber-sumber yang bisa menghadirkan kebahagiaan, keceriaan, tertawa, suka, gembira, tetapi perlu disadari bahwa nantinya juga akan datang kepada kita sesuatu yang bisa menghadirkan kita tidak ceria, sedih, gundah, dan lain sebagainya. Jadi intinya berbagai cobaan dan ujian yang hadir kepada kita itu juga merupakan bagian-bagian dari episode kehidupan yang kita jalani. Saya jadi ingat dawuhnya Mbah Maimun Zubair dalam doanya yang katanya nggak usah panjang-panjang. Jadi kita berdoa minta kepada Allah supaya kita ini diberikan bisa menikmati hidup yang pertama. Kemudian yang kedua, minta kepada Allah supaya kita itu diberi rezeki yang lumentu. Kemudian yang ketiga, kita doa kepada Allah supaya diberi ketentraman bersama keluarga. Kemudian yang keempat, kita berdoa supaya diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ini doa yang tidak panjang-panjang dari Mbah Maimun Zubair yang masih melekat ini di memori ingatan saya. Dan pemirsa, kalau kita hubungkan dengan doa-doa tersebut, benar sekali rupanya. Kalau kita urai, ternyata bahwa dalam hidup itu terdapat suka duka, ya kan? Termasuk sedih dan gembira. Berbagai ujian yang pahit getir yang datang kepada kita itu dalam setiap kehidupan seseorang pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengurai tentang menumbuhkan dan mengokohkan sifat sabar. Nah, ini sabar ini kan SABAR, cuma 5 kata, tetapi ini kata mudah diucapkan tetapi sulit juga untuk diterapkan. Nah, oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang penasaran. Kenapa sabar ini? Karena memang sudah jelas bahwa seluruh persoalan itu kuncinya juga ternyata ada di sabar. Nah, ini kemudian, dan sabar ini merupakan akhlak loh. Sabar ini akhlak yang mulia dan anugerah Allah. Nah, kita tahu ya, sesungguhnya sabar ini merupakan sikap lah gitu ya. Utamanya sikap menahan emosi, kemudian menahan keinginan, ini juga sabar. Sikap menahan emosi dan juga menahan keinginan.
Ini yang pertama. Yang kedua, sikap bertahan. Sikap bertahan terhadap situasi yang terjadi di dalam diri kita. Tentu situasi yang tidak mungkin tidak mengenakan dan sebagainya. Dan tidak mengeluh. Sikap bertahan terhadap situasi yang terjadi dalam diri kita tetapi tidak mengeluh. Kemudian yang terakhir, sabar ini juga merupakan sebuah sikap yang berorientasi kepada kemampuan mengendalikan diri kita terhadap keinginan hawa nafsu. Kemampuan diri kita untuk mengendalikan keinginan hawa nafsu. Dan ini sebenarnya cermin dari kokoh dan tangguhnya seseorang. Jadi nilai-nilai kekokohan dan ketangguhan itu ada di dalam diri manusia ini. Kalau kuat, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri itu. Nah, kira-kira itulah ruang lingkup sabar. Nah, oleh karena itu, saya jadi ingat doanya Mbah Maimun Zubair kalau dikaitkan dengan sabar ini. Memang terasa bisa ketemu gitu ya, terasa bisa ketemu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 153 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ini. Jadi di sini Allah menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, ini jadikanlah sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini. Kemudian saya coba teruskan dengan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama yuwaffa sobirina ajrohum bi ghairi hisabin. Jadi sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya yang tanpa batas. Ini hadis Nabi. Kemudian yang hadis Nabi yang berikutnya, as-sabru amiru junudil mu'min. As-sabru amiru junudil mu'min. Jadi sabar ini ternyata adalah panglimanya pasukan. Jadi panglima pasukannya orang mukmin ini ternyata sabar. Nah, ini. Kemudian hadis yang terakhir, ini untuk referensi Anda pemirsa. Alam annas sabra ma'as sabirin. Jadi ketahuilah bahwa sabar ini ternyata bahwa sabar ini kemenangan. Jadi bahwa kemenangan itu ada bersama orang-orang yang sabar. Pemirsa yang saya hormati, jadi begitulah kira-kira sabar itu perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita. Sabar ini harus menjadi sebuah keyakinan diri yang kuat. Sebagaimana firman Allah tadi yang disebutkan, sabar ini harus bisa menjadi penolong sebagaimana Allah katakan. Satu. Yang kedua, kita harus yakin bahwa
sabar ini panglima kita. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus yakin bahwa bersama kesabaran itulah kemenangan akan kita raih. Jadi kalau dari tiga hal ini kita simpulkan, ternyata sabar ini juga merupakan sebuah pendidikan batin yang luar biasa. Kita sangat menyadari ketika kita dihadapkan oleh sebuah persoalan, itu akan muncul emosi itu kalau persoalan itu mungkin menyinggung diri kita. Emosi langsung meletup-letup. Bahkan penyelesaian masalah dengan emosi itu berdampak luas, bukan hanya diri kita, juga kepada orang lain. Bahkan sampai perkara-perkara yang ditangani dengan emosi bisa menimbulkan kita berurusan dengan hukum. Jadi ini betul kalau dikatakan bahwa sabar itu kunci dari segala permasalahan. Kemudian yang kedua, sabar ini adalah akhlak yang mulia dan karunia Allah. Kalau sudah karunia Allah, ya harus kita junjung tinggi. Dan kita harus punya keyakinan bahwa semua kesabaran yang kita miliki dalam menghadapi persoalan itu pasti akan menjadi penolong dan ujungnya akan memberikan derajat yang baik bagi kita. Karena di dalam kesabaran itu pasti terkandung nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil gitu loh. Oleh karena itu sabar ini juga merupakan pendidikan batin. Nah, karena sabar itu merupakan proses pendidikan batin, jadi kita menjalani ini juga tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu loh. Ada proses-proses yang harus kita lewati dan kita rasakan di dalam menerapkan sifat sabar di dalam diri kita itu. Jadi sabarnya sebenarnya kalau saya pikir-pikir hakikatnya juga seperti halnya kembali kepada awalnya terbentuknya manusia. Saya jadi ingat kalau tidak salah itu Profesor Dr. Fuad Hasan ya, kalau tidak salah. Manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kita bayangkan kalau ayam begitu lahir ceprot dari telur itu langsung bisa berdiri. Tapi manusia itu melalui tahapan-tahapan. Begitu dia lahir, ya tidak bisa bergerak kanan kiri digerakkan sama ibunya. Kemudian mulai tengkurap. Kemudian mulai bisa merambat ya kan. Mulai bisa berangkang istilah orang Jawa. Kemudian bisa duduk sampai akhirnya bisa berjalan, berdiri dan lari. Itu memerlukan tahapan-tahapan seperti itu. Nah, sabar yang ada di dalam diri kita itu juga seperti itu. Karena begitu kita menghadapi masalah, itu pada saat yang sama akan muncul sifat-sifat emosi ego di dalam diri kita yang tidak membuat kita menjadi jengkel, mangkal dan lain sebagainya. Sehingga sabar itu sulit untuk kita masukkan. Oleh karena itu, ini sabar juga saya bilang tadi pendidikan batin. Jadi ini harus ada sebuah proses latihan dan harus kita paksa untuk menjadi sebuah keyakinan. Mungkin contoh kecil aja begini, kalau ada anak adu mulut dengan kakaknya, tukaran gitulah kasarnya. Ada anak kecil tukaran dengan kakaknya gede, nangis. Padahal pada saat tertentu kita lagi ngelihat itu jadi marah kita. Ini kenapa anak ini? Spontan kita marah.
Makanya pada saat kita melihat seperti itu ya harus kita cepat-cepat ingat gitu. Namanya pendidikan kan. Ya Allah, iya ya, saya kok jadi emosi gini nak. Ya, kita harus ada kontrol gitu. Nah, ternyata inilah benih-benih kesabaran itu diciptakan, tumbuh kembang dari sini. Dimulainya dari sini. Artinya kita harus memiliki sebuah keyakinan yang besar dan kuat dalam diri kita bahwa untuk mengatasi sesuatu itu dibutuhkan apa yang disebut sifat sabar itu. Bagaimana benih-benih sabar ini ditumbuh kembangkan dalam diri kita? Dari hal-hal yang kecil seperti ini. Kita punya keinginan, berharap tinggi, kemudian keinginan itu tidak tercapai. Kemudian kita ngeluh, sedih, dan lain sebagainya. Nah ini kita coba kita kurangi lah. Gitu. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua. Karena apa? Karena kalau sabar ini belum terbentuk, ini selain emosi yang ingin maju terus, nanti kalau tidak terjadi sesuatu, kecewa, ini jadinya ngeluh. Nah ngeluh ini juga bagian dari sifat yang tercela, yang tidak baik. Karena ini bisa menimbulkan, kalau berlarut menimbulkan suudzon sama Allah. Ya Allah, ini pilih kasih lah. Saya udah berbuat begini tetapi juga masih kayak gini. Nah ini juga tidak baik. Nah oleh karena itu pemirsa, memang harus diakui sabar ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita laksanakan. Apalagi sabar belum menjadi sebuah keyakinan di dalam diri kita. Nah sabar ini nanti kalau sudah tumbuh di dalam diri kita, ketika kita menghadapi persoalan yang kecil, yang besar, yang berat sekalipun, ini sabar ini karena sudah tumbuh menjadi keyakinan, orang tersebut akan mengambil pembelajarannya terhadap masalah yang sedang terjadi ini, sehingga bisa menimbulkan sifat-sifat yang tawadu kepada Allah SWT, sifat bersyukur kepada Allah SWT, sifat ikhlas kepada Allah SWT. Jadi kayak apa ya, sabar ini juga merupakan sebuah sikap yang boleh dibilang induk lah, bisa melahirkan sikap tawadu, bisa menciptakan sifat ikhlas, ya kan, tulus, ya kan? Nah, sabar ini juga bisa menumbuhkan semangat untuk bertutur kata yang baik, ya kan, menumbuhkan sifat yang bisa andap asor, sehingga benar yang dikatakan Mbah Maimun tadi, ini nanti akan bisa menciptakan sesuatu yang bisa membuat kita itu bisa menikmati. Nah, ini oleh karena itu yakinlah pemirsa, keyakinan sikap sabar bisa menjadi penolong bagi kita. Itu akan mengarahkan kepada kita untuk bisa menikmati hidup. Akan mampu mengarahkan kepada kita untuk apa? Untuk hidup tentram bersama keluarga. Untuk bisa mengarahkan kepada kita memperoleh rezeki yang lumentu. Dan juga bisa akan membantu kita bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo kita sama-sama terus belajar untuk menyemangati diri kita, meyakini bahwa sabar bisa menjadi penolong kita. Saya berharap Anda
saya dan kita semua bisa menjadikan sabar tumbuh kuat menjadi sebuah keyakinan dalam diri kita, sehingga bisa memberikan sebagai penolong diri kita, keluarga luka kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.